Tuh, jadi bolong. Ya. Pas saya lihat ternyata ada yang sedang meringkuk. Ada yang sedang meringkuk. Gila ulah bakal seri. Iya serius ya. Kan tadi teh Anda itu meminta kepada saya. Tolong Mang Iki nanti podcastnya pakai bahasa Indonesia juga karena fans saya itu ada di mancanegara. Saya cumpolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulu-dulu di lembur baraya anu di kota Tepang deui sareng Mang Iki podcast dina episode anu ka-3. Atur nuhun sadayana kanu parantos subscribe, like, comment, share. Ayeuna season anu ka-3 payeun urang sararea parantos sumping hiji nonoman, hiji jejaka gandang anu tika pungkur hoyong lebet kana ieu podcast. Tapi henteu sios-sios kah Tenampi awe mah mun kitu carita nama. Kumaha carita. Mung pokona mah sim kuring tadina cenah teh bade perdana nu munggaran. Geuning ayeuna jadi katilu. Kena ieu urang yang seri. Jadi kieu pamirsa sadayana payeun urang sarayana sararea ieu aya artis ibu kota anu kakoncara. Bikin ke alam dunia, oke ke alam barzah. Akhirat. Ya, aduh, kumaha aja rada berat. Chef Bilal Al-Sabil. Tunuhun. Sami-sami ya. Kareta sumping, atau nunggu waktosna, puntennya bilih aya kalepatan. Seueur ah. Mangga bilih bade uih. Heeh lah kuwi wae. Geus tunu. Ya, Chef Bilal teh salalu selamat ngawitan. Mohon. Tayang perdana podcast Mang Iki teh bintang tamuna Chef Bilal. Kedahna teh. Tapi kahiji Chef Bilal teh kan mulas gitu nya. Anu kadua nyeri huntu. Chef Bilal teh nyeri huntu, duwi ka memekal puyer duwi ka kiwari. Jantan aya we trouble gitu nya. Alhamdulillah. Acan wancina kan meureun urang teh di pasian angka sakral angka katilu. Tah eta. Jadi kedah Chef Bilal angka hiji mah teh acan manjing. Numawi. Numawi kade gitu nya. Ya kedah janten pieunteungeun ka payuna. Maksudna pilih nomor 3. Jadi kampanye. Sugan teh kedah nyandung. Kumaha didungakeun. Chef Bilal. Kulan. Chef Bilal teh kan ayeuna kasohor pisan. Janten konten kreator. Tapi ieu teh aya request nyariosna kudu campur bahasa Indonesia. Ya campur. Margi Chef Bilal teh ditonton dugi ka Korea Selatan. Tah eta. Korea Selatan, Korea Utara, sareng Korea Garut. Ini teman saya itu namanya Chef Bilal. Chef Bilal ini salah satu konten kreator di Ciamis. Anjeunna seorang YouTuber. Juga TikToker. Gitu. Alright. Seniman karinding. Tukang jahe. Naon deui? Acan tukang nyandung mah. Biasa kalau orangnya sudah terkena itu ngerempet karena nyandung gitu. Tante. Oke. Chef Bilal ini viral di media sosial, di TikTok, di YouTube juga. Karena kemarin kan Chef Bilal itu jadi salah satu konten kreator yang mengangkat tema sosial. Betul. Itu Chef Bilal itu membuat sebuah konten. Ya. Konten membangun rumah gitu ya yang dikumpulkan dari hasil donasi betul netizen. Ya. Nah itu ceritanya seperti apa? Tolong diceritakan kepada saya dalam waktu 1 detik. Dimulai dari sekarang. Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Sangat menggugah sekali. Iya, sangat menginspiratif. Sangat menginspiratif sekali. Iya. Semoga ke depan makin sehat. Suka sehat makin pikirannya gitu maksudnya. Udah siap. Oke, jadi ceritanya gini ya. Awalnya kan saya kontennya explore alam. Nah, itu ada informasi dari temen yang ada di Raja Desa. Jadi temen itu ngasih kabar bahwasanya di sana alamnya indah gitu kan. Alamnya indah. Iya, lalu saya ke sana besoknya berangkat sama 2 temen yang nganter. Nah, pas saya mau explore alam, bikin konten,
ternyata saya lihat ada gubuk. Ada gubuk. Ada gubuk. Gubuk siapa itu? Ya gubuk beliau gitu ya. Nah singkat cerita saya samperin. Pas saya lihat ternyata ada yang sedang meringkuk. Ada yang sedang meringkuk. Kela ulah bakaseri. Ya serius ya. Kan tadi teh Anda itu meminta kepada saya. Tolong Mang Iki nanti podcastnya pakai bahasa Indonesia juga karena fans saya itu ada di mancanegara. Saya cumponin. Tapi kenapa di tengah-tengah Anda itu meringkuk, tertawa ngaberele? Jadi hese lah. Ayeuna kieu campur ke bahasa Sunda nya. Cenah ayeuna anjeun perkara rek ngedit make translate samono urang mah miluan. Yang penting nyarita kudu ke bahasa Sunda. Aduh, jadi yang mendengarkan konten ini memang menggunakan bahasa Sunda. Iya. Ada campur bahasa Sundanya. Campur ya. Kenapa pakai bahasa Sunda? Karena kita juga ingin turut serta melestarikan bahasa budaya Sunda. Bahasa ibu kita. Iya. Ya peperiheun. Peperiheun kita teh sekarang sudah terjerus zaman. Zaman ya. Kalau bahasa Sunda nggak dipakai, iya. Itu siapa lagi yang akan meneruskan? Iya. Anak cucu kita nanti. Bayangan. Bayangin. Bayangan. Iya samaruknya gitu kalau misalkan kita nggak mempromosikan bahasa Sunda dari sekarang, kapan lagi gitu. Bejakeun ka urang mancanegara. Ti ayeuna. Sing bisa bahasa Sunda. Lamun hoyong ngartos. Gitu. Kumaha ieu teh? Teu naon. Ya, tadi kan gitu Karaja Desa. Karaja Desa. Anda itu kan berniat ingin mengeksplor alam di sana. Karena tempatnya masih asri, masih perkampungan. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah Anda melihat gubuk. Dan di sana ada yang meringkuk. Iya. Ya, di sana. Bahasa Indonesia apa? Hah? Bahasa Indonesia meringkuk apa? Iya, meringkuk. Iya, atuh lain meringkuk. Di sana ada yang sedang tidur terbaring. Iya. Sedang tidur terbaring. Ngerengkol. Serius ya ternyata pas saya lihat ketuk-ketuk pintu ternyata ada nenek. Suara nenek. Ya, nenek itu keluar sambil terpancar wajahnya yang memang senyum banget gitu. Tapi nyirosnya masih tiasa. Sunda masih tiasa. Jadi masih bisa bicara dengan baik Mak Sunirah ini. Lalu saya ngobrol bincang-bincang dikit-dikit sambil minta izin untuk mereview apa aja yang ada di rumah tersebut. Mulai pertama yang saya tanyakan, Mak, udah makan belum gitu kan? Udah. Pas saya lihat review lagi di sangku kejonya gitu ya. Di tempat nasi, nasinya udah lengket, Jadi sepertinya nasi udah 2 hari gitu kan. Dari mana Anda tahu itu nasi udah 2 hari? Ya ketika saya cekal gitu. Ketika saya pegang nasinya lengket, Artinya udah basi. Udah basi. Tapi emak itu masih tetap makan nasi itu. Sama sesemplek. Secuil inilah ikan asin. Iya, wawancara lo. Jadi, kumaha ada kepala ikan? Iya. Lanjut serikeun ka teh ieu. Enggak bercanda. Enggak, maksudnya gini loh. Ada ikan asin, jadi lauk pauknya hanya ikan asin. Artinya sudah tidak layak untuk dimakan. Ya, tapi kata emak itu pagi udah saya makan gitu. Nah, lalu saya minta izin, Mak, boleh nggak saya videoin sekeliling rumah? Ya mangga gitu kan. Kita review, singkat cerita, kita pamitan lah. Lalu malam harinya saya edit. Nah, besoknya langsung saya upload dan besoknya perkembangan masih biasa-biasa aja gitu. Belum ada respon positif atau respon signifikan. Nah, jelang 2 hari selanjutnya pas hari Jumat itu baru viral di TikTok. Viral di TikTok. Pas saya edit lalu dipakai translate. Karena kan bahasa di video tersebut itu Sunda. Jadi
saya edit ulang lalu dipakai translate ternyata FYP. Oke, naon FYP? Nggak tahu saya. FYP teh lamun viral di TikTok. Nah, FYP viral gitu. di TikTok, masuk ke beranda orang lain. Itu banyak respon dari warga TikTok sampai ada yang tercetus, "Kak, please open donasi," gitu kan. Sedangkan saya juga belum mengenal begitu dalam si Ma itu yuk, karena memang tidak ada akses komunikasi. Pas saya pulang kemarin itu belum sempet minta kontak sama tetangga-tangganya gitu. Lalu dilakukan open donasi. Open donasi dengan inisiatif saya sendiri. Alhamdulillah dalam kurung waktu 4 jam uang terkumpul 30 juta. 30 juta dalam 4 jam. Dalam 4 jam. Itu dari TikTok. Dari warga TikTok. Itu orang mana wae yang nyumbang? Banyak sih, kebanyakan orang seluruh Indonesia dan juga dari luar negeri ya. Jadi luar negeri ada? Ya, dari Taiwan, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Dubai ada yang kirim. Gitu. Terus dikumpulkan dalam 4 jam. 4 jam. Mengumpulkan 30 juta. Iya. Besoknya hari Sabtu saya ke lokasi lagi sambil bawa teman-teman lah. Dan kita musyawarah sama warga aparatur setempat. Saya sempat kaget pas ke sana, pas di lokasi itu ada mobil polisi ya. Ada mobil polisi. Ya, kirain saya mau ditewak gitu ya. Mau ditangkap. Lalu ditangkap. Enggak gini, karena takutnya gini, pihak aparatur setempat nggak terima kalau warganya saya viralin. Tapi kejadian sebenarnya kumaha eta? Ya, kejadian sebetulnya memang si Mai ini tidak ada yang mengekspos. Pemerintah setempat memang kalau menurut saya nggak peduli itu. Karena walaupun alasan dari pemerintah katanya si Ma nggak punya kakak, kartu penduduk dan lain-lain, itu kan sebetulnya masalah sepele. Kenapa nggak bisa ngurusin gitu kan? Lanjut, berarti tadi dalam 4 jam berkumpul 30 juta. Besoknya berarti berkumpul berapa uang? Hampir 35 juta. 35 juta. Terus beberapa hari kemudian? 5 hari itu total 54 juta. 54 juta dalam 5 hari. 5 hari. Itu di TikTok. Oke. Terus ngebangun rumah. Si rumah yang lamanya mah tetap diurugin. Iya. Jadi rumah yang lamanya dirobohkan. Lalu membangun rumah yang baru dengan biaya hasil donasi dari netizen. Itu termasuk tanah dan lain sebagainya. Iya. Pas mendengar Cepila kan akan membantu si Ma. Respon si Ma-nya gimana? Biasa aja kumaha maksudnya? Ya karena si Ma orangnya nggak mau muluk-muluk. Slowly gitu sebenarnya. Dalam keadaan tenang Kalau misalkan ada yang membantu, ya alhamdulillah. Kalau enggak pun tetap dia akan mensyukuri apa yang sudah dia miliki. Karena Ma tinggal di situ tuh udah sekitar 15 tahun, 15 tahun dengan keadaan posisi Ma jauh dari kemana-mana, rumahnya terpencil, dan juga Ma itu pernah 3 bulan nggak pakai lampu, nggak pakai listrik, gelap-gelapan, mau poek gitu ya. Dan juga Ma itu kalau mau ke WC itu menikrehnya jauh banget Dari jalur ke rumah ke WC. Ke WC itu jauh banget si Ma. Ya nggak kebayang lah kalau ketika nikreh itu di Soledad, udah tua juga. Dan alhamdulillah sekarang Ma di rumah baru, udah punya WC di dalam, punya sanyo, punya kamar, punya TV, komplit lah gitu. Itu membangun rumah sekarang sudah selesai berarti? Udah sekitar 17 hari. 17 hari membangun rumah dengan dan biaya. Itu drama jadi si Ma itu pas awal-awal nolak. Nolak nggak mau dibantu. Nggak mau dibantu. Jadi Ma nggak mau menyusahkan mungkin. Iya, nggak mau menyusahkan, dan yang kedua Ma nggak mau pindah ke tempat yang baru. Cuman ketika saya berdialog secara lebih mendalam gitu,
Ma memberikan syarat. Sebentar saya potong. Ini Anda seperti batuk. Iya. Tolong diminum dulu. Harus minum dulu ini. Amida. Ya, minum ini. Amida ini air mineral Darussalam diproduksi oleh Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Ciamis. Kita minum ya. Bila tuh lah, aduh hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bener abi mah batuk abi mah. Oke. Lanjut. Jadi tadi kamu bangun rumah dengan biaya donasi dari netizen. Iya. Selama berapa hari? 17 hari. 17 hari berhasil membangun rumah dengan uang lebih dari 50 juta. Iya. Dan itu kamu bangun untuk rumah baru Mas Sunira. Itu Mas Sunira sendiri berarti sudah tidak memiliki keluarga. Ya, Mas Sunira ini perlu teman-teman ketahui. Jadi beliau itu sebatang kara, nggak punya suami, nggak punya anak, cuman punya keponakan kan. Keponakan. Jadi Ma itu cuman punya keponakan. Nah satu-satunya. Jadi Ma itu memang hidup sekarang, waktu dulu itu hidupnya sebatang kara di situ. Hidup sebatang kara. Ya, nggak punya sanak famili. Jadi beliau memang betul-betul sendirian di situ. Jadi barulah sekarang ketika ke rumah yang baru, Ma punya tetangga, punya keponakan yang memang keponakan itu dulu sempet ngecuekin lah gitu ya. Kalau secara ini mah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ketika saya berikan penjelasan bahwasanya ini orang tua kamu satu-satunya, harus sayang, harus situasi apapun gitu kan. Bukan karena sekarang mau udah memiliki segalanya nih, tapi ayolah mulai dari sekarang gitu kan. Karena Ma ini menjadi sebuah sejarah kalau di sana menurut saya. Sejarahnya Ma itu dulu sangat dikucilkan, dihinakan karena istilah katanya mah nggak punya apa-apa gitu. Tapi dengan kesabaran Mas selama 15 tahun tinggal di rumah itu, Mas Sunira, Allah memberikan anugerahnya yaitu melalui kasih sayang orang lain walaupun jauh gitu gitu. Karena ini menjadi sebuah contoh dalam kehidupan kita bahwasannya yang tadinya kita hinakan, yang tadinya hidupnya sengsara, dengan tiba-tiba bisa menjadi ini. Ini pengalaman pertama Cebila, atau mungkin sebelumnya pernah ada konten sosial yang bisa berhasil membangun donasi atau rumah? Ya, sebelumnya sih ada, saya bikin konten-konten sosial gini, cuman tetap setiap objek yang saya naikkan, yang saya up, target itu rata-rata membawakan rezekinya masing-masing. Ada yang cuman sampai bikin WC doang donasinya, ada yang cuman sampai buat jajan aja, ada yang cuman buat sembako doang. Nah, kalau Mas Sunira ini yang paling bersejarah gitu. Iya, karena yang paling viral. Yang paling viral. Sebelumnya wakil gubernur pernah ke Mamena itu di Cijengjing, cuman ya nggak seviral Mas Sunira ini gitu. Oke. Itu kan rumah sudah dibangun. Iya. Dengan hasil donasi dari netizen. Sebelumnya pernah kebayang nggak iya bakal rame, bakal viral jika kieu? Enggak sih, saya nggak punya kepikiran ke sana. Awal mulanya memang saya pikirnya ini bagaimana caranya ketika saya meng-up video ini orang-orang bisa sedikit terketuk hatinya lalu mau membantu Mas Sunira. Adapun tidak ada, saya sendiri akan insya Allah mau berusahakan untuk bisa membantu gitu. Setelahnya gitu. Tapi itu kan kamu berhasil membangun rumah Mas Sunira dengan angka yang lumayan fantastis, dikumpulkan dari hasil netizen, donasi dari netizen. Tanggapan pertama, pemerintah atau warga di sana, kan kamu bukan orang sana. Itu kan lokasinya di Raja Desa ya. Terus tanggapannya kaget apa kumaha apa ieu saha cara urang? Ya, awal mulanya sih memang mereka itu punya pikiran, ada yang mau niat memanfaatin, ada yang niat, wah ini wilayah saya, kenapa kamu berani-beraninya gitu kan. Lain orang dia aya anu gitu. Terus ada juga yang benar-benar sangat mengharapkan, sangat bersyukur dan sangat berterima kasih ada gitu. Cuman kita udah planning di sini, apapun yang terjadi di lapangan kita harus ini real, ini adalah kisah nyata, ini adalah bukti kasih sayang Allah sama makhluknya melalui tangan saya gitu kan. Ini menjadi kisah yang inspiratif sebetulnya, bahwasannya hasil dari kesabaran Mas Sunira ternyata Allah gantikan dengan benar-benar yang sangat beranugerah banget lah gitu kan. Jadi Mas Sunira ini teman-teman mungkin nanti bisa dicek ya. Bisa dicek di YouTube, di TikTok itu udah viral. Tapi banyak juga yang nge-share. Banyak Kak. Banyak yang nge-share. Itu viewers yang pertama saya up yang viral itu sekarang hampir 5 juta viewers. 5 juta viewers yang nge-share. Ya dari pertama belum sebulan lah. Belum sebulan 5 juta viewers. Iya. Berarti bukan se Indonesia unggul atau? Iya, bukan. Bahwasanya ke luar negeri juga, dan yang nge-share itu hampir 500.000 yang nge-share itu. 500.000 yang nge-share.
Tapi sekarang setelah dibangun rumah, Mas Sunira sudah pindah ke tempat yang baru. Iya, sudah pindah berarti. ke tempat baru. Itu ada yang menemani Mas Sunira atau? Karena di tempat rumah yang baru ini dekat sama tetangga. Oh, dekat sama tetangga. Jadi ketika nggak terlalu keeng lah gitu ya, nggak terlalu serem, nggak kayak di tempat yang dulu. Jadi kalau siang hari, kalau emak lagi nongkrong di depan nih banyak tetangga. Karena emak ini benar-benar jadi artis di sana. Jadi orang-orang tiap hari itu banyak yang datang. Kenalan, ketemu. Iya. Bahkan semenjak saya nggak kesana lagi, dengar informasi masih ada orang yang berdatangan mau ketemu Mas Sunira gitu. Ini kisah yang lumayan inspiratif, sangat inspiratif bahkan. Jadi kalau kita bisa di media sosial memanfaatkan dengan sangat positif, ini bisa menjadi dampak yang bermanfaat. Bermanfaat banget. Sebelumnya apakah keluarga Chef Bila sendiri mendukung tuh jadi konten kreator atau ngabangun kikianan, bantuan we batur misalkan yuk urang ya bantuan gena aya teu kitu atau tetangga. Iya, kalau orang lain ada sih yang bilang katanya, "Mang jangan sok-sokan bantuin orang lain lah, hidup sendiri aja masih susah." Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Netizen banget. Tapi saya menembalnya, membalas obrolan itu. Gimana Anda aja saya tadi ya bahasana. Jadi gini, menjawab komentar itu bahwasanya ketika kita mau membantu orang, membantu siapapun, tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu kita mampunya. Kita membantu dengan sekemampuan kita. Ya kalau saya bisanya dari konten gitu kan, membantu memviralkan. Bahkan ada orang lain yang bertanggapan, wah manfaatkan konten doang ini mah gitu kan. Ada yang bilang gitu. Tapi kan ada lagi netizen yang bilang, kalau nggak dikontenin sama Kang Bilal, orang-orang mana ada yang tahu. Betul. Iya, sedangkan itu kan posisinya emak di kampung, ya jauh kemana-mana gitu ya. Siapa yang akan tahu? Lalu orang berdonasi itu siapa yang mau tahu gitu kan? Jadi istilah katanya, alhamdulillah dengan konten saya ini bisa menyambungkan tangan-tangan yang mau berbagi ke Mas Sunira gitu kan, dari satu mulut satu ke sana lagi gitu kan. Dan akhirnya orang-orang pada tahu gitu. Kalau bagi saya sih apa ya? Walaupun materi saya belum bisa membantu, tapi setidaknya saya bisa membantu dari konten-konten ini. Nah, jadi buat teman-teman juga kan kalau mau jadi konten kreator tentunya kita harus benar-benar yang bermanfaat gitu. Chef Bila kan ini salah satu mungkin konten kreator yang ada dari Tatargalu Ciamis. Rencana kapan ini kumaha? Nah, bade bubar atau atuh lawaka. Lawaka. Ya, iraha bade bubar. Atuh engke mang iki channel mana ya gitu. Oh, benar. Saya ini tergantung sampai ini saya ya sampai kejadian ini kisah nyata. Bos, ini yang sama Chef Bila ya. Subhanallah, saya merasa terenguh. Oh iya, semalam saya lihat di live-nya pada konten jadi. Nah, gitu Chef. Ini kan memang sangat menginspirasi. Mungkin teman-teman di luar sana dulu sadayana aya nu kabita jadi konten kreator kumaha. Syarat-syarat jadi konten kreator supaya jadi viral terkenal itu kan. Cek abi mah ti abi pribadi penting urang aya kemauan, aya kahoyong heula nya janten konten gitu. Jadi ulah punya prinsip ieu mah da urang iseng-iseng ulah sih sebetulnya kudu betul-betul kudu di manage terus kudu niat bener-bener lalu innamal amalu binniyat. Iya eta pokona mah jeung bener-bener konsisten. Ulah terpatok masalah tegaduh alat peralatan. Ya aya mah bisa diusahakan lah masa. Cebilah berarti ngonten pakai HP. Masih pakai HP di kaina ge. Abi enak terus hampir 12.000 subscriber itu masih kena ku HP. Sombong. Gitu. Bukan sombong. Anda sombong ini 12.000 subscriber. Iya, maksudnya kieu supaya ada motivasi. Maksud gitu. Anda apa ya? 12.000 subscriber, tapi asli subscriber asli. Asli dong atuh. Tidak mulung. Tidak gitu. Ada, saya mah dulu tidak ada support dan jadi saya mah benar-benar merintis dari nol gitu. Sejak kapan Anda jadi? 2020. Kan setahun? Iya, setahun. Udah 12.000. Alhamdulillah. Kehitung itu sih, itu kehitung lambat cek abi mah. Margi abdi dulu na konten acak-acakan. Nah ini juga kanggo teman-teman sadaya lamun bade konten satema mun dia sama. Oke, pamirsa sadayana doakeun Maiki channel 15.000 di pulangan 500 subscriber. Konsisten sareng misalkan orang gaduh konsep. Harus punya konsep. Mental penting. Mental. Nah, hubungannya jeung mental kok bisa. Atuh bisi ku netizen teh anu cemoohan rada luar biasa teh lamun urang mental. Ngalaman teu kantos dicemooh ku netizen kumaha? Aya rerencangan ceritakeun deui geus katilu kali nanya. Sok kumaha? Jadi rerencangan tukang nge-vlog, "Hai guys, sok itunya gitu." Tiba-tiba anu ngomen, "Wah, muka lu kayak babi." gitu. Muka lu kayak babi. Langsung konten deui langsung dijual teh akunna ge.
Asli dijual. Udah sampai karena menjadi konten kreator itu pasti orang bakal berhubungan bersentuhan langsung jeung komentar-komentar. Nah, orang kudu siap dina bab eta. Anapun aya nu komentar jelek nu buruk eta mah nya konsekuensi kita sebagai konten kreator. Ulah duit kapundung aya ngadislike juga. Nya aya ngadislike-nya. Iya nya. Biar ulah kitu keun adatna. Ulah ting diteteangan. Komo lamun nyebutkeun bagong gitu.